Dan kita akan ke TPU Tanah Kusir. Kita akan menyapa jurnalis Kompas TV Claudia Carla terkait dengan persiapan jelang pemakaman Titi Puspa. Selamat siang Carla, bagaimana persiapan di TPU Tanah Kusir dan seperti apa, jam berapa rencananya jenazah akan dibawa ke sana? Dan juga saudara, sejak pagi tadi telah dilakukan sejumlah persiapan untuk nantinya prosesi pemakaman dari jenazah almarhumah Titi Puspa. Seperti yang akan juru kamera saya perlihatkan, yaitu Bodia Vimala, saat ini suasana di TPU Tanah Kusir sudah mulai ramai. Ada baik kerabat maupun juga keluarga dari Titi Puspa yang satu persatu mulai hadir ada di TPU Tanah Kusir. Dan memang Bella dan juga saudara, persiapan pemakaman ini dilakukan sejak pagi hari tadi. Di antaranya adalah penggalian liang lahat yang dimulai sejak pukul 6 pagi dan selesai pada pukul 9 pagi. Dan dari pantauan kami untuk petugas TPU yang tadi bertugas untuk ikut menggali liang lahat ada sejumlah 6 orang. Kemudian juga ada persiapan lainnya, di antaranya membangun tenda untuk nantinya menjadi tempat berteduh bagi kerabat maupun juga keluarga yang ikut mengantarkan almarhumah Titi Puspa ke TPU Tanah Kusir yang menjadi tempat peristirahatan terakhir bagi Titi Puspa. Rencananya Bella dan juga saudara, untuk pemakaman akan dilakukan pada pukul 1 siang usai jenazah Titi Puspa ini disolatkan di Masjid An-Nur Pancoran, Jakarta. Dan nantinya setelah sholat, jenazah dari almarhumah Titi Puspa ini akan diantar ke TPU Tanah Kusir yang kemudian akan dimakamkan di Blok AA1 TPU Tanah Kusir. Bella dan juga saudara, dari pantauan kami juga sejak tadi pagi memang sudah ada perwakilan dari keluarga Titi Puspa yang kemudian juga mengkoordinir jalannya persiapan dari pemakaman yang nantinya akan dilakukan pada pukul 1 siang. Bella dan juga saudara, seperti yang kami ketahui bahwa Titi Puspa meninggal dunia pada sore hari kemarin, tepatnya di Rumah Sakit Medistra Jakarta. Ia meninggal akibat mengalami pendarahan otak pada bagian kiri, namun almarhumah Titi Puspa ini telah dirawat sejak tanggal 26 Maret, diantaranya karena telah mengalami pingsan setelah Titi Puspa ini sebelumnya juga sempat menjalani proses syuting di salah satu media televisi. Kemudian Titi Puspa yang pingsan ini juga akhirnya dilarikan ke UGD dari Rumah Sakit Medistra Jakarta. Dan untuk saat ini juga Bella dan juga saudara, berbagai macam ucapan bela sungkawa dan juga dukungan kepada ataupun apresiasi kepada karya-karya dari almarhumah Titi Puspa ini berdatangan tidak hanya dari politisi tapi juga dari musisi. Terlihat dari banyaknya baik politisi maupun juga musisi yang kemudian datang untuk melayat di rumah duka almarhumah Titi Puspa yang ada di Wisma Puspa, maupun juga sebelumnya ada juga musisi ataupun penyanyi Inul Daratista yang juga mengunjungi almarhumah Titi Puspa di Rumah Sakit Medistra. Dan Bella dan juga saudara, Titi Puspa ini merupakan maestro musik Indonesia yang karyanya sangat diapresiasi oleh seluruh kalangan masyarakat Indonesia, baik itu dari politisi maupun juga dari musisi. Bella dan juga saudara, Titi Puspa mulai berkarir dan masuk ke dunia musik pada tahun 1954 dan merupakan awal karirnya di dunia tarik suara. Ia pada saat itu memenangkan juara kedua Bintang Radio, kemudian setelah itu mulai aktif bernyanyi dan juga pada tahun 1955 Ibu Titi Puspa, maksud kami almarhum Titi Puspa ini melakukan rekaman pertama, dan semenjak melakukan rekaman pertama ini Titi Puspa tak kunjung berhenti untuk kemudian menghasilkan karya-karyanya di dunia musik. Inilah kemudian yang menarik perhatian sejumlah masyarakat hingga pada saat itu Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno pun memanggil almarhumah Titi Puspa untuk menyanyi di Istana Negara. Salah satu karya musik yang telah dilahirkan oleh Titi Puspa yang hingga saat ini masih terdengar
dari generasi ke generasi, yaitu diantaranya lagu yang berjudul Apanya Dong dan juga Gang Kelinci yang gaungannya tidak berhenti hingga saat ini. Selain karya musik, Titiek Puspa juga telah menggeluti dunia perfilman. Ia telah membintangi 21 film, diantaranya juga yang berjudul Bawang Putih pada tahun 1974, kemudian Apanya Dong pada tahun 1983, dan ada Ini Kisah Tiga Darah yang tayang pada tahun 2016. Sepanjang karirnya, Titiek Puspa juga telah memenangkan ataupun mendapat sejumlah penghargaan, Bella dan juga saudara. Di antaranya pada tahun 1974, ini menjadi momen penting bagi Titiek Puspa karena lagu ciptaannya yang berjudul Cinta ini dinyanyikan oleh Rory Marantika yang mewakili Indonesia dalam ajang World Popular Song Festival di Budokan Hall, Tokyo. Dan meski hanya sampai semifinal, ini membuktikan kualitas musiknya di kancah internasional. Lalu selanjutnya pada tahun 1944, Bella dan juga saudara, ia juga mendapat penghargaan pengabdian panjang di dunia musik dari BAFTA Award ke-10. Dan di tahun 2004 beberapa musisi lintas generasi seperti Chrisye, kemudian Iwan Fals, Project Pop, Kahitna hingga Peter Pan juga merilis album tribut untuk almarhumah Titiek Puspa yang berjudul From Us to You sebagai bentuk penghormatan terhadap karir panjang dari Titiek Puspa. Hal ini menunjukkan betapa kolaborasi dalam seni dapat menghasilkan karya yang luar biasa dari seorang Titiek Puspa, dan berbagai prestasi lainnya juga telah diraih oleh Titiek Puspa. Di antaranya pada 2008 wajah Titiek Puspa juga diabadikan di majalah Rolling Stone Indonesia sebagai salah satu dari The Immortals 25 artis Indonesia terbesar. Berdasarkan dari karya-karyanya maupun juga penghargaannya, di sini terlihat jelas bagaimana Titiek Puspa ini menjadi maestro musik Indonesia yang kemudian dikenang oleh banyak pihak dari masyarakat, kemudian juga politisi dan juga sejumlah artis. Tentunya untuk hingga saat ini ucapan belasungkawa tidak henti-hentinya berdatangan yang datang langsung ke Wisma Puspa untuk kemudian mengantarkan almarhumah Titiek Puspa menuju ke liang lahat terakhirnya. Dan berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari salah satu keluarga dari Titiek Puspa, nantinya juga keluarga inti tentunya akan hadir untuk mendampingi Titiek Puspa ke liang lahat terakhirnya. Di antaranya adalah anak-anaknya, kemudian juga adik dan juga cucu-cucunya yang nanti akan mendampingi pada prosesi pemakaman. Dan berdasarkan info yang juga telah kami dapatkan dari salah satu pihak keluarga, nantinya akan ada perwakilan pihak keluarga yang memberikan atau mengumandangkan azan ke almarhumah, yaitu antara ponakan Titiek Puspa yang bernama Bondan ataupun cucu Titiek Puspa yang bernama Dio. Demikian Bella dan juga saudara. Baik, terima kasih atas laporan Anda jurnalis Kompas TV Claudia Carla dan juga juru kamera Bodia Vimala langsung dari TPU Tanah Kusir, Jakarta. Selamat bertugas kembali.